1 jam. Untuk itu kami silakan kesempatan Pak Ustaz Dr. Haji Abdul Ghani untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Mohon berkenan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa adabana bil Qur'anil Karim wa adaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Muqarrabin, Bapak Imam, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian, serta anak-anak para santriwan. Ada santriwatinya? Tidak ada ya, memang khusus. Ya, khusus rijal ya, khusus laki-laki. Pondok pesantren apa namanya? Askar Qaumi. Apa? Askar Qaumi. Askar Qaumi. Tahfiz. Alhamdulillah pada pagi ini setelah sholat subuh kita mengaji, dan pada pagi ini kajian kita adalah fikih. Tentu dalam kajian ini ya kita berangsur-angsur ya Bu ya. Jadi mulai dari bawah dulu. Nah, kita ngulang-ulang kaji saja. Ya, kaji itu perlu diulang-ulang. Nah, gitu. Baik, kita sampaikan dulu kedudukan kajian kita ini. Dulu sebelum disiplin ilmu fikih ini lahir, dulu kan malaikat Jibril ajarkan kepada Nabi, dan Nabi ajarkan kepada para sahabat, sahabat ajarkan kepada sahabat-sahabat kecil, dan diajarkan kepada para ulama sampailah kepada kita sekarang. Nah, dulu belum ada namanya ilmu tauhid, ilmu fikih, serta ilmu-ilmu yang lain, belum ada nama. Nah, dulu cuma sekedar pokoknya belajar. Begitu malaikat Jibril turun, nanya malaikat Jibril kepada Nabi, "Ya Muhammad, apa itu Islam?" Nah, gitu kan. Apa itu Islam? Saya tanya lagi ya. Tentu kaitannya dengan rukun iman. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Kan itu tuh malaikat Jibril kan, ada hadis ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu malaikat Jibril bertanya itu maksudnya memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan ketika itu. Ini malaikat Jibril kan menyerupai manusia, jubah putih, ya kan, orangnya putih bersih, jenggotnya pun putih. Nah, ya kan? Tiba-tiba menghadap Nabi, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Nah, kan sahabat-sahabat yang lain kan bingung, siapa orang ini? Dia kenal orang. Tapi Nabi tahu ini malaikat Jibril. Nah, ya. Maka dari pertanyaan-pertanyaan itu muncullah namanya hadis dalam Arba'in itu. Islam itu atau yang disebut dengan
Islam, ucap 25 syahadat, kerjakan sholat, zakat, puasa dan haji. Nah, gitu. Kemudian iman itu meyakini, percaya pada Allah, percaya kepada Rasul, kitab, ya kan? Malaikat. Kemudian apa lagi? Percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Satu lagi percaya kepada hari kiamat. Tuh. Kemudian ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan apa arti ihsan? Dalam hadis itu apa artinya? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kamu ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Ya, ini gayanya seperti gaya guru kan. Nanti ada santri ya. Kalau gaya muballigh itu lain lagi. Wah, itu orasi gaya muballigh. Ini gaya guru hari ini. Ya. Jadi dari ketiga pertanyaan ini dikaji oleh ulama-ulama terdahulu, lahirlah beberapa disiplin ilmu. Misalnya tadi soal iman, soal akidah. Ya. Maka dikaji-kajilah akidah itu. Dikaji tentang keyakinan, percaya kepada Allah. Maka lahirlah namanya sifat 20. Maka lahirlah sebuah ilmu yang namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Itu. Lalu yang kedua dari rukun Islam, ya, tentang masalah sholat, zakat, puasa, bicara soal hukum, dikaji-kaji, diteliti oleh ulama-ulama dulu, maka lahirlah sebuah disiplin nama ilmunya ilmu fikih. Nah, gitu kan, ilmu fikih. Nah, jadi masalah akidahnya sudah, masalah tauhid, kemudian masalah hukumnya, masalah fikih. Satu lagi disiplin ilmu yang tidak boleh tinggal. Apa itu? Ilmu ihsan. Ilmu ihsan ini ilmu yang baik. Kalau ada berbaik sangka kepada Allah. Yang namanya baik itu tentu kajiannya kajian akhlak, adab, etika. Dikaji-kaji, diteliti, lahirlah sebuah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Orang bilang 3 in 1. 3 tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Akidah, ibadah, akhlak. Ilmu tauhid tadi melahirkan sebuah akidah, ikatan keyakinan. Ilmu fikih melahirkan sebuah ibadah, dan ilmu tasawuf melahirkan akhlak. Akidah, ibadah, akhlak. Gitu. Jadi 3 ini tidak bisa ditinggalkan nih. Kalau orang kaji, maka dalam Al-Quran ada akar, ada batang, ada buah. Akar itu nampak tak? Akar tidak nampak karena dalam tanah. Itu namanya keyakinan. Keyakinan orang tidak nampak. Dia percaya apa tidak dia? Percaya Tuhan apa tidak? Aku percaya dengan jin. Aku percaya dengan hantu. Tidak tahu orang. Ya kan? Itu dalam hati. Keyakinan, akidah. Itu akar. Lalu batangnya, batang ini adalah sarana. Sarana ini adalah fikihnya. Ya, fikihnya. Jadi
ngaji fikih ini adalah ngaji sarana untuk menentukan halal dan haram, boleh atau tidak. Akar, batang, dan buah. Buah itu adalah hasil. Nah, kita belajar tauhid, belajar fikih supaya bisa menghasilkan akhlak yang baik, adab dan etika yang baik. Nah, gitu. Kalau orang sudah belajar tauhid, sudah belajar fikih, insya Allah dia akan berakhlak yang baik. Baik itu akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama hamba Allah. Itulah namanya kajian tasawuf. Kalau orang tasawuf itu orangnya pasti udah baik-baik orangnya. Dan tidak lagi ngerumpi kan, sudah urusan akhirat. Nah, makanya 3 ilmu ini harus kita kaji. Nah, jadi di samping fikih cari lagi guru tauhid, cari lagi guru tasawuf lagi. Nah, itu. Baik, hari ini pagi ini kita bicara tentang masalah fikih. Fikih itu adalah pemahaman. Ya, fikih itu pemahaman para ulama-ulama hasil ijtihad. Nah, kitab yang kita bawa nih ada. Nah, ini namanya kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Nah, ini kitab karangan orang, hasil ijtihad seseorang, kemudian hasil ijtihad para ulama-ulama terdahulu. Itu fikih. Ya, fikih. Beda dengan syariat. Nah, kalau syariat itu mulai dari ayat Al-Quran sampai ke hadis Nabi. Jadi sudah ada ketetapan-ketetapan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya kan? Itu syariat, tidak bisa dirubah-rubah lagi tuh syariat. Nah, ada yang tidak ditetapkan dalam Quran, tidak ditetapkan dalam hadis Nabi. Lalu siapa yang bisa menetapkan itu? Ya ijtihadlah ulama. Ijtihad ulama. Nah, maka dulu ada yang namanya mufti, orang yang memberikan fatwa. Ya, macam di Arab itu ada mufti dia. Kalau di Indonesia tidak ada mufti. Karena Indonesia ini majemuk. Maka dia ada majelis ulama. Jadi ulama berkumpul, maka keluar namanya majelis fatwa. Tapi kalau di Arab sana memang satu orang yang berhak memberikan fatwa hukum itu. Kalau kita tidak boleh satu orang, ya kan? Mentang-mentang dia guru besar, ada. Lalu dia seenaknya saja. Pokoknya 1 Syawal tanggal sekian, tidak boleh Indonesia. Ya, tidak boleh Indonesia karena sudah ada majelis ulama. Jadi ulama sudah berkumpul semua. Nah, gitu. Nah, fikih ini adalah hasil ijtihad para ulama-ulama terdahulu. Dikaji. Baik, nah kita awali dulu di dalam pada kesempatan ini karena baru pertama kita buka dalam kitab Ghayatul Taqrib ya. Jadi kita cari yang santai-santai saja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharati tentang masalah bersuci ya. Kitab tentang masalah bersuci. Nah, jadi setiap kajian-kajian fikih itu biasanya diawali dengan kitab Thahara, bersuci. Karena bersuci ini adalah merupakan satu syarat sah untuk melaksanakan sebuah ritual ibadah. Nah, untuk bisa sholat orang harus bersuci. Nah, bersuci ini dalam kitab ini disebutkan ya. Nanti kita sarahkan di dalam kitab Taqrib, dalam kitab Taqriratus Sadidah, dan juga kita bawa kitab
Bulughul Maram. Bulughul Maram ini terdiri dari hadis-hadis yang ada kaitannya dengan masalah ibadah. Gitu. Jadi ada kaitan semua. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyahin. Dia bilang miyah itu jamak daripada ma'. Jadi air-air yang boleh digunakan untuk bersuci sab'u miyahin atau 7 macam air. Gitu ya. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci. Bersuci itu untuk kita membersihkan dari kotoran-kotoran. Dia bilang, ini kan hasil ijtihad para ulama ini kan. Gitu. Dia bilang pertama adalah ma'us samai, adalah air langit. Air langit itu seperti air hujan. Itu boleh kita gunakan untuk bersuci ya. Itu seperti orang kampung laut, orang tungkal. Itu kalau hujan itu ditadah hujannya. Dia gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan. Ya. Kalau kita masih enak, kita di sini airnya air sumur masih ada. Kalau di laut airnya asin, air hujan itulah sangat diharapkan. Yang kedua, wa ma'ul bahri, ya, air laut. Air laut ini bisa kita gunakan juga untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, wa ma'un nahri, nahar, sungai. Ya, air sungai ini bisa kita gunakan untuk bersuci ya. Kemudian wa ma'ul bi'ri. Yang keempat, air sumur. Kemudian wa ma'ul aini. Yang kelima, air mata air. Kemudian wa ma'us salji, air salju. Kalau salju itu apa tuh? Air es dah. Kalau es dalam kulkas. Ini salju. Kalau kita kan tidak ada musim salju ya. Kalau di barat sana ada, di Turki ada, Jepang ada tuh. Kalau sudah musim salju tuh banyak airnya yang terbang-terbang, dia jatuh di pohon-pohon, jadi membeku. Ketika dia mencair, air itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya. Nah, kalau di Arab Saudi ada tidak air salju? Tidak ada ya. Wa ma'ul baradi, ini barat itu dingin. Kalau dulu kami belajar dulu bilangnya ada air, menyebutkan air telaga, ya, ada disebut juga air embun, macam-macam. Yang namanya hasil ijtihad kan. Wa ma'ul barad. Nah, ini 7 macam air ya. 7 macam air inilah yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Ada pula nanya ibu-ibu, air pam tak masuk situ Ustaz? Air pam tak masuk? Apa tak masuk? Ya, air pam itu kan asalnya dari sungai ya dah. Berarti dia tuh masuk air nahri tadi tuh, air pam. Nah, itu pula anak sekarang kan gitu, kritis dia.